wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Aku bersyukur pada Engkau Tuhan. Mungkin kita sudah nonton, mungkin kita berkata, Pak Pendeta, masalah tahun depan masih ada. Masuk tuh lima. Suami itu gak bertobat, istri itu gak bertobat, ekonomi juga berbalik, kerjaan Tuhan jelas. Saudara Tuhan ketika Mazmur 136 ditulis oleh Daud. Ketika Daud menulis ini Mazmur ini, dia di mana posisinya? Di padang gurun. Saya udah pernah saya sampaikan kan, padang gurun bicara masalah. Dan firman Tuhan katakan Daud dari padang gurun satu ke padang gurun lain. Artinya Daud hidup dari masalah satu ke masalah lain. Dikejar Saul dan tentaranya, dikejar Rompis dan tentaranya. Dia di padang gurun susah makan, susah minum, susah. Hidup Daud susah padang gurun. Tapi dia berani berkata, aku bersyukur pada Tuhan sebab dia baik. Apanya baik? Dan kadang sulit pun Daud bersyukur pada Tuhan sebab dia baik. Daud pada itu pada gurun. Dalam masalah tekanan dihadapi, susah makan, susah minum, tidak Saul, tidak Rompis dan tentaranya. Tapi dia mengatakan Tuhan baik. Ini akan sebagai Tuhan baik dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan gini, Tuhan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ia sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karena besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia tak tunggal supaya setiap orang percaya tidak biasa mereka diberi itu dan kekal. Semua manusia berdosa telah hilang kemuliaan Allah. Roma 3:23 katakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun kita berdosa, entah dosa turunan, entah dosa yang kita lakukan. Kita umur anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun itu udah berdosa. Anak 15 tahun, 16 tahun, bohong juga kan, ribut dan kan gitu kan. Apalagi kita tua gini, dosa. Dan Roma 6:23 katakan upah dosa maut. Saudara dan bicara maut bukan bicara mati. Kalau mati seorang masih mati, tinggal waktunya. Maut bicara neraka. Kalau dia sudah mati bagi kita sekali menembus dosa kita mati dan maut menunggu kita. Itu sebab tadi katakan kan, ketika kita masih dosa, Tuhan Yesus mati bagi kita. Yesus mati kita 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus mati bagi kita. 2000 tahun sebelum lahir. Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu sebab tadi kan, Yohanes 3:16 kalau bisa kasih Allah ini sehingga yang turun supaya setiap orang percaya padanya, percaya pada Yesus, percaya Yesus mati dosa salib, dia boleh hidup yang kekal karena dosanya sudah diampuni. Tidak berlakulah Roma 6:23 upah dosa maut. Karena kita sudah pindah dari maut dan hidup, dari terang ke gelap dan gelap. Udah dipindahkan oleh kuasa dari Yesus, memindahkan kita dari maut ke hidup yang kekal. Itu alasan kita mengatakan Yesus baik Tuhan. Yesus baik, kita mengatakan Yesus baik bukan karena kita rezeki. Jadi naik baru Yesus katakan Yesus baik, boleh-boleh aja. Tapi kalau cuma kita dapat rezeki, kita naik, kita katakan Yesus baik, semua orang udah bisa. Kalau kita katakan, oh aku naik pangkat, aku naik jabatan, aku naik posisi di kantor, kita katakan Yesus baik, boleh-boleh aja. Tapi kalau itu karena itu kita katakan baik, semua orang tidak bisa. Di padang gurun Daud mengatakan, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Padahal dia masih dalam tekanan, masalah yang berat yang dihadapi, tapi dia berani mengatakan, Engkau baik. Kita mau belajar dari Daud. Sekalipun masalah kita belum selesai,
Masa 24 ke bawah, 25. Masa rumah tangga ke bawah, di 25 tinggal rumah ke bawah juga masalah gitu. Istri gue belum tobat, anakku belum bertobat, suamiku belum bertobat. Tapi aku berkata tetap engkau baik, Tuhan. Engkau baik. Tetap sembuh. Penyakit belum sembuh, tanggal 95 belum sembuh juga. Tapi kan kita berkata engkau baik, Tuhan. Dosanya kayak sekian sampai selama-lamanya itu yang kita baca. Ekonomi belum masih bolak-balik, rumah masih kontrak, baru 25 sama juga rumah masih kontrak. Tapi kita berani berkata, Tuhan engkau baik. Bersyukur. Biar kebaikan Tuhan di tahun 2024 ini. Ketika kita saudara, ketika kita pakai balik, bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam kita. Yesus engkau baik. Udah menyerahkan udah terima kita ke bawah dalam hidup kita. Dan kebaikan Tuhan kita akan sebagai 24, kita masuk 25, maka kebaikan Tuhan itu menyertai kita di tahun 2025. Tapi kalau kita sumur-sumur, kita bawa sumur-sumur itu di tahun 25, maka sumur-sumur itu menghati hidup kita. Dan itu bisa melemahkan kita. Tuhan Yesus baik. Apa alasan kedua kita bersumur? Karena janjinya yang ada namanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Tuhan, satu kata bersyukur Tuhan. Kenapa demikian? Karena jadi Tuhan ada amin. Langit dan bumi berlaku perkataan Tuhan tidak akan berlaku. Kalau dia berkata saya tidak biarkan kau, aku tidak meninggalkan kau, Tuhan tidak meninggalkan kita. Apa masalah kita, hubungan kita, mata kita, ekonomi kita, Tuhan berjanji Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu pasti. Tapi kadang-kadang kan kita dalam masalah kita begini. Kadang-kadang kita dalam masalah kita yang itu. Tuhan kau meninggalkan aku Tuhan. Maka terus aku mungkin apa? Masalah aku masih ada. Kadang-kadang begitu kan. Penyakit belum sembuh. Terus kita bersungguh-sungguh dan aku udah rajin gereja, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan. Tapi penyakit belum sembuh, ekonomi belum pulih. Nggak mau ibadah lagi, mau ibadah. Bersungguh-sungguh tenang. Dan sungguh-sungguh kita tidak menyelesaikan masalah. Kita lihat perjalanan Daud. Dan di dalam tekanan dia, bayangan Roma 23 dikatakan begini, ayat 4, aku ada dalam bayang-bayang maut. Daud mengalami namanya bayang-bayang maut. Bicara bayang-bayang maut, bicara kematian. Masalah tekanan dia Daud membuat dia hampir mati. Tapi firman Tuhan berkata, tetap berkata, Mazmur itu bicara pujian pada Tuhan yang Daud tulis di padang gurun. Dia terus bermazmur, memuji Tuhan dalam tekanan apapun. Dan kita lihat hasilnya. Ini apa? Tuhan jawab doa Daud. Tuhan pulihkan Daud. Kemudian Daud menjadi raja Israel. Luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin kalau kita lihat perjalanan Daud. Daud ada di padang gurun, nggak mungkin dia raja. Dia banyak tekanan kanan, makan susah, minum susah. Nggak mungkin. Logikanya nggak mungkin. Daud di padang gurun dengan masalah yang dihadapi, makan susah, minum susah. Mungkin kan dia raja Israel? Nggak mungkin. Logika kita kata nggak mungkin. Kadang-kadang itu kita alami. Dengan keadaan kita sekarang ini, kayak nggak mungkin Tuhan kau berkati saya Tuhan, jangan kau seperti ini. Apalagi kau belum kau yang sulit, nggak mungkin. Kadang-kadang kita berpikir dan kita menganalisa dengan otak kita, kedatangan kita. Kan kita berkata nggak mungkin. Tapi kalau kita bersyukur pada Tuhan, berserah pada Tuhan, seperti Daud lakukan, dia bersandar pada Tuhan, dia mengucap syukur apapun yang dalam sesuatu luar biasa kepada luar biasa. Kemudian ada ayat yang firman Tuhan berkata, Allahku akan bersegala kepala, kemurkaan dan kemuliaan dalam Kristus. Allahku Tuhan Yesus katakan firman Tuhan melalui Petrus. Allahku akan bersegala kepala, kemurkaan dan kemuliaan dalam Kristus. Paulus katakan demikian kepada jemaat di Filipi. Dan jadi Tuhan yang benar. Tuhan memberi kebutuhan kita jadi Tuhan. Bukan keinginan, kebutuhan. Aku akan menyesuaikan kebutuhanmu. Kebutuhan manusia standar apa sih? Sandang, pangan, papan kan? Kebutuhan manusia kan itu yang berdasar sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Selama ini penyertaan Tuhan ada tempat
ada. Sandang kita pakai. Emang kita hidup di sana, di hutan sana nggak ada sandang. Pakai. Pangan dia makan kita setiap hari. Gak masa pandemi bulan sulit aja kita makan. Emang ada kelaparan tuh, ada kelaparan? Nggak ada. Pada pandemi bulan sulit benar. Ekonomi sulit. Masalah sulit. Kita juga belum usaha bangkrut. Anak buka usaha tuh, kita buka 1 juta lebih. Bangkrut tahun 2020. Tahun 2020 kita usaha 29 usaha. Modal 100 juta lebih tuh. Covid datang. Ya kan? Ke Indonesia tahun 2023. Kemudian mahasiswa libur kalau bulan 5 bangkrut usaha. Tapi kalau kita tetap makan kan, tetap makan. Susah apapun kita tetap makan, saudara bilang Tuhan. Tetap makan. Karena firman Tuhan yang berkata, Allahku akan menyediakan kebutuhanmu, menurut kaya dan kebutuhan dalam Kristus Yesus. Kebutuhan kita makan, tetap makan. Tetap. Kan nggak biarkan kita kelaparan, mati kelaparan, nggak ada. Nggak ada kan teman-teman kita, oh si ini tuh, si Angkung tuh, aduh dia sungguh-sungguh Tuhan yang mati kelaparan, nggak ada. Nggak bakal ada. Kalau kita sungguh-sungguh Tuhan, sungguh beribadah Tuhan, sungguh setia pada Tuhan, Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kita. Sesulit apapun. Kalau kita katakan kita bisa, pasti kita kalau bersaksi, kalau banyak saksiannya ya pasti ya. Wah sulit bahkan waktu itu tiba-tiba orang ngantar beras. Masih ada gitu kan? Aku sulit merasa itu. Waduh, ada COVID mana sulit benar. Wah, udah nggak ada uang sama sekali. Tiba-tiba orang kasih saya uang. Kasih begitu kan? Ya pasti ada kan? Karena banyak cara Tuhan tolong kita. Banyak cara Tuhan. Dan yang jelas firman Tuhan pasti dinapi. Oh dia katakan aku akan menyediakan kebutuhan kaya dan kebutuhan yang Kristus Yesus, itu pasti dinapi. Kemudian yang ketiga apa sih? Papan kita rumah. Tempat tinggal. Kita nggak ada kan? Yang tinggal di bawah rumah kan nggak ada kan? Nggak ada. Punya rumah semua kan? Punya. Tapi bapak kita rumahku kontrak sama aja kontrak. Emang namanya orang kontrak nggak punya rumah? Yang punya rumah sendiri juga ada HKB-nya, hak miliknya, SHM-nya tetap aja kontrak. Meninggal nggak bawa. Emang rumah saya turunnya mau bawa ke rumah nggak bawa, sama gitu. Kontrak ini kontrak. Gue punya rumah dia, bukan kontrak. Terus gue meninggal di bawah rumah. Enggak. Sama dong kontrak. Tapi gue katakan cukup kan beban kita secara papan kan? Apa tinggal iya. Mau ngontrak, mau rumah sendiri, mau kecil besar sama. Yang penting hujan dan hujanan, panas gak panasan. Itulah perlindungan kita bantu. Satu kata saudara Tuhan, bersyukur. Karena jadi Tuhan jadi amin. Pegang ini saudara Tuhan. Masuki tahun 2025 yuk kita pegang. Janji Tuhan, dia dan amin. Dia berkata sekali tidak bilangan kau, aku tidak meninggalkan kau. Pegang ini. Pegang ini Allah kau meniskan Tuhan, kain dan bulan yang pegang ini. Sampai masa tua kita dia menjaga melindungi kau, pegang ini. Sampai masa tua kita Tuhan tetap setia pada kita, Tuhan menjaga melindungi kita, memberkati kita. Kita pegang firman Tuhan ini. Karena ketika pegang firman Tuhan ini, maka satu kata kita katakan, aku bersyukur pada Engkau Tuhan, karena firman-Mu ya datang. Yang ketiga, saudara-saudara, apa sebabnya kita bersyukur pada Tuhan alasan dulu? Sebab rencana Tuhan dalam hidup kita pasti dinapi. Apapun rencana Tuhan dalam hidup ini pasti dinapi. Pasti. Kalau Tuhan berkata Roma Yeremia 29 katakan, rancanganku rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera kamu, rancangan penuh harapan, itu pasti digenapi. Apapun keadaan kita, rancangan Tuhan, rancangan damai damai sejahtera sukacita bagi kita, yang penuh harapan itu pasti. Apapun yang kita sekarang pasti. Asal kita berpegang pada firman Tuhan. Asal kita setia pada Tuhan, saudara. Saudara Tuhan, saya pernah sampaikan di sujudnya, ketika Daud diurapi oleh Samuel, kemudian Allah menolak Saul. Kemudian Tuhan suruh Samuel untuk memati Isai, untuk mengurapi salah satu anak Isai. Kemudian diurapi Daud. Ketika Tuhan Samuel mengurapi Daud, itu urapan raja. Artinya Daud dia raja. Urapan tabung itu dibuka, urapan dibuka. Tahu
sampai mengurapi Daud pada saat itu urapan raja, artinya Daud biar raja, habiskan biar raja. Tapi pertanyaannya ketika Samuel mengurapi Daud dan urapan raja, apakah Daud pada saat itu simsalabim langsung biar raja? Belum. Itu jadi Tuhan. Urapan Tuhan pada Daud biar raja, tapi nggak simsalabim Daud biar raja. Enggak. Dia harus proses dulu. Ya kemudian biar raja. Ada proses yang dialami. Dia itu pada turun. Dia tidak Saul, tidak Filistin, ini prosesnya Daud. Kemudian dia menjadi raja. Ada janji Tuhan baik kita. Banyak janji Tuhan baik kita. Rancangan keselamatan dalam hidup kita. Rancangan kebahagiaan. Pasti. Janji kesembuhan pasti. Janji hidup yang kekal. Janji diberkati itu pasti dari Tuhan. Ada Tuhan yang ada amin. Tapi untuk melalui itu kita proses. Kalau setia pada proses ini, maka jadi Tuhan akan digenapi dalam hidup kita, saudara. Apapun jadi itu. Ketika kita baca firman Tuhan, ada janji Tuhan dalam hidup kita. Tangkap itu firman itu. Tangkap. Di Rode berjanji, berkata gini, dulu aku muda, sekarang tua, tidak pernah melihat orang benar hidup yang menyanyikan. Ketika kita para orang tua hidup berada dalam Tuhan, anak cucu kita menyanyikan. Jangan pegang janji. Ketika hidup benar dalam Tuhan, jadikan gitu kan. Dulu aku muda, sekarang tua, tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya bukan kita. Artinya ketika kita hidup benar dalam Tuhan, anak cucu kita diberkati. Pegang janji itu. Kalau kita hidup benar dalam Tuhan, kita percaya anak cucu kita diberkati. Apapun keadaan kita sekarang, mungkin kita melihat sekarang diberkati bagaimana cucuku. Sekolahnya susah, bagaimana juga susah. Makannya susah, bagaimana berkati. Jadi Tuhan dan amin. Kita gak perlu melihat keadaan kita sekarang. Secara keadaan yang gak masuk akal. Secara keadaan kita lihat Daud pada burung gak masuk akal dia raja. Jadi Tuhan dia raja dia. Tapi secara logika gak mungkin Daud dia raja. Tapi bagi Tuhan dia ada mustahil. Ketika saudara Tuhan, ketika Daud tunduk pada proses Allah, taat pada proses Allah, kita lihat kemudian dalam proses selanjutnya dan proses selanjutnya Daud akhirnya menjadi raja. Kalau kita mau taat pada Tuhan, saudara Tuhan, setia pada Tuhan dalam proses-prosesnya, Tuhan pasti menanti kita. Apalagi kita orang tua, saudara Tuhan, pesan baik kawan tua, hidup berada dalam Tuhan, kita percaya anak cucu kita diberkati. Itu pasti. Jangan lihat anak bagaimana, maka terus anak tua mau sekolah bagaimana. Pasti. Saudara Tuhan, kalau kita lihat dulu nih, orang tua kita dulu kita lihat ini, anaknya banyak kan? Orang tua kita ada, kami anaknya 9. Orang tua dulu di kampung, bisanya apa di kampung? Tapi ayo punya sesuatu, makan pun kamar mandi, semuanya makan, terus jadi sajana, yang kerja jadi. Masuk akal nggak? Orang tua di kampung kerjanya nggak tentu, petani, tapi jadi semua tuh nggak masuk akal dia nggak pernah. Tapi orang tua kita itu benar dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan mendoakan anak-anaknya, mengajar benar pada anak-anaknya. Dia sungguh bekerja, walaupun petani bekerja aja. Sungguh-sungguh dalam Tuhan membawa doa. Kalau Tuhan anaknya doain nggak satu, doain membawa Tuhan anaknya, doain. Jadi tuh. Kan banyak yang begitu kan? Banyak yang begitu kan? Nggak masuk akal kan? Anak berderet ada 8, ada 9 kerja di bawah petani. Petani jadi nggak masuk akal, dia nggak masuk akal. Kalau kita lihat sekarang keadaan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, anak kita bakal jadi bakal diberkati Tuhan. Pasti itu jadi Tuhan. Satu kata kita katakan, bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau baik karena Engkau menggenapi janjimu. Lagi dan lalu perkataan Tuhan tidak berlalu. Saudara Tuhan, kita lihat juga contoh-contoh lain seperti Yusuf. Kita lihat Yusuf itu gembala, sama seperti Daud tadi, gembala. Kemudian dia dijual jadi budak di Mesir. Budak, soalnya tahu kan budak.
udah bukan membantu sih punya hak. Kalau baru sekarang punya adanya HAM, hak asasi manusia. Kalau dulu udah nggak ada adanya HAM, nggak ada, nggak punya dia. Kalau tuanya bilang kejuran, potong tangan, nggak ada. Masuk akal kan Yusuf jadi orang tua di Mesir, nggak masuk akal. Bukan masuk akal. Kalau orang tua di Mesir nggak masuk akal. Kemudian naiklah jadi bekerja di Potifar, di rumah Potifar bekerja pengawal istana. Tapi ketika bekerja di Potifar dikhianati, difitnah sama tante Potifar. Nah, ini tante Potifar nih. Dia kan biasa kata-kata suka goda orang kan, tante bilang tante. Kemarin tante siapa yang polisi itu godain itu tuh, yang beda itu. Tante dimasukin ke penjara. Nah, di penjara itu Daud di penjara. Penjara sekarang nggak seperti dulu, nggak seperti sekarang. Penjara sekarang seperti apalagi kalau yang korupsinya miliar triliunan. Ada penjara sekarang tuh kayak hotel tuh. Iya kan, ada kan, bukan rahasia lagi tuh. Dulu penjara buat tanah, nggak enak. Daud Yusuf masuk penjara. Kalau kita lihat Yusuf masuk penjara, di dalam penjara, masuk akal gak Yusuf jadi orang tua di Mesir? Saudaraku, orang-orang diberkati dalam Alkitab, orang-orang luar biasa di Alkitab, itu orang yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal Yusuf jadi orang tua di Mesir, nggak masuk akal. Mungkin kita berkata, keadaanku nggak masuk akal Tuhan. Sulit keadaanku, keuanganku sulit, nggak masuk akal. Makannya susah, bagaimana biaya anak-anak? Sekolah anak bagaimana? Nggak masuk akal. Tapi jadi Tuhan dia datang. Jika kau benar, dia dapat Tuhan itu benar. Taat pada Tuhan, bahwa anak-anaknya akan jadi orang benar. Diberkati, itu pasti. Seperti Yusuf. Seperti Daud. Belum bisa lain lagi. Paulus, bagaimana proses yang dialami, kemudian dia luar biasa pakai Tuhan. Proses itu luar biasa, sehingga dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam diri Daud, Yusuf dan Paulus juga. Saya sudah pernah sampaikan saudara-saudara di sini, Pak. Kita nggak suka ulat ya, nggak suka ulat ya, nggak ada yang suka lah ulat, nggak ada yang suka lah ulat, mana suka ulat? Pasti dong, kalau kita salah satu nggak suka, apalagi bila mereka suka boleh pegang, ulat, pasti dong. Ya kan? Tapi kalau kita bilang siapa yang suka kupu-kupu, suka semua. Kalau usah dipegang lah, dilihat aja suka gak? Suka pasti dong, suka dong. Saudara tahu gak proses ulat dari kupu-kupu? Lalu namanya metamorfose, kepompong. Perubahannya ada di kepompong. Dari ulat ke kupu-kupu itu ada di kepompong. Nggak simsalabim, ulat simsalabim jadi kupu-kupu, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Tiba-tiba ulat berubah kupu-kupu, nggak ada ceritanya. Ulat jadi kupu di kepompong, kepompong tahu nggak? Tekanan-tekanan di kepompong luar biasa. Ini proses lama. Kepompong jadi ulat proses lama di kepompong. Kencang sekali tekanan-tekanannya. Kemudian dia berubah kemudian. Jadi itu. Kalau kita nggak mau dikuasai sama Tuhan, apa jadi ulat? Ulat, geli orang lihatnya, suka ngomongin orang, kan itu ulat. Orang kalau ngomongin orang geli banget, orang sirik mulu, orang kecil mulu, kayak ulat geli, lihatnya, kan gitu kan? Terus kalau ngomongin orang nih, nggak kita doang nih, nggak fitnahkan orang nih, ngomong sana, ngomong sini, fitnah aja dibanding kita, geli banget tuh, kayak ulat, nggak mau diproses, ditangkap ya, pakai kaki mulu orang ini, akan pahitan mulu, geli ngeliat orang ini, lu ngomong kasar mulu ngomong, emosian mulu, geli banget. Ada gak gitu kan? Iya kan seperti itu. Ulat nggak mau diproses. Ada masalah nggak mau diproses, nggak
dia difitnah orang betul mungkin, dikatakan orang mungkin betul, tapi gak ada pengampunan dalam dirinya, disimpan kesalahan orang, sakit hati, akar pahit. Tuhan proses kita kerja masalah kita ada, tapi kita dikatakan orang, dipindah orang, itu proses Tuhan buat kita, supaya kita jadi kupu-kupu. Dan kita nggak mau, kadang-kadang nggak mau begitu. Kita pohon kaktus, sigara menjadi ular. Ketika kita dalam masalah ekonomi mungkin, akan ada ekonomi mungkin, kita musuh-musuh, nggak boleh proses. Kalau kita nggak musuh pada Tuhan aja seperti Daud, ada waktu Tuhan, kairos artinya memulihkan keadaan kita. Kadang-kadang kita nggak mau. Apa jadi ular? Bersungut-sungut dulu. Senang nggak dia kalau bersungut? Tapi jangan mau bersungut dulu nih, beli boleh kan? Apa bersungut, beli boleh tuh, bersyukur kan? Itu kita kadang-kadang sama orang kan, lu bersyukur kan sih, kadang-kadang ibu mulu, bersyukur, ada masalah bersyukur, ulang mulu dia, beli, nggak mau diproses, nggak mau, tetap aja diulang. Ketika sakit, ada masalah penyakit, nggak boleh sembuh mungkin, dia bersyukur. Bagaimana sembuh? Mungkin penyakit itu buat kita proses. Lu sana pada mengadakan Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan dengan penyakit itu. Mungkin dalam penyakit kalau dikatakan Tuhan kan bisa aja dalam penyakit yang dialami diberikan pada Tuhan kan. Sehingga waktu Tuhan kairos menyembuhkan, ada kesembuhan yang menyatakan kairos waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan kita saudara Tuhan. Ada untuk memulihkan keadaan kita. Tapi kadang-kadang kasar kita yang keluar seperti bangsa Israel bersungut. Padahal bangsa Israel sudah melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Di Mesir aja dia melihat mujizat Tuhan kan. Waktu di Mesir, tulah-tulah yang Tuhan turunkan kepada orang Mesir tidak kena pada orang Israel. Ya kan, teman-teman kaget kan. Padahal orang Israel itu tinggal di Mesir, yang namanya daerah Gosen. Gosen itu daerah Mesir. Orang Israel tinggal di Gosen. Gosen itu daerah Mesir. Kalau ini Israel Mesir, ini Gosen. Ini katakan di Mesir, ini Gosen. Tulah timpang ke Mesir. Orang Israel di Gosen tidak kena. Mujizat ya? Kita tinggal di Indonesia nih, Orang bilang ada masa susah, ekonomi susah. Tapi kalau kita dapat Tuhan, nggak kena. Nggak kena. Nggak kena. Betul sulit ada dunia. Mungkin juga pernah ada Indonesia, mungkin juga Indonesia. Dan kita ada di Indonesia. Tapi kalau kita juga Tuhan, sama seperti orang Israel di Mesir di Gosen. Tapi sayangnya orang Israel setelah keluar dari Mesir masuk pada gurun, ketemu masalah lagi, dia bersungut-sungut. Padahal mujizat demi mujizat sudah dialami sampai pada laut terbelah dua ngalami. Ini mujizat yang luar biasa. Sampai sekarang orang tahu luar biasa. The Moses, laut terbelah dua. Orang Israel melihat semua mujizat yang luar biasa sampai sekarang nih. Tapi ketika dia keluar dari laut yang terbelah dua itu keluar masuk pada gurun, kemudian ketemu masalah dalam Meribah, air menjadi pahit, bersungut-sungut lagi. Tibalah dia di masa dan Meribah. 3 hari perjalanan jauhnya, berat kan? Dia meminum airnya pahit. Bersungut-sungutlah orang Israel. Ketika mujizat Tuhan nyatakan baik kita, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan kita, dalam perjalanan hidup kita, kita ketemu kepahitan, bersungut-sungutlah. Saudara Tuhan, saya mau sampaikan juga kepada kita. Kadang-kala saudara Tuhan, kita ketemu namanya kepahitan dalam hidup ini. Sama orang Israel, dalam perjalanannya luar biasa yang Tuhan bawa dari Mesir, keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ya kan?
dengan mujizat yang luar biasa, laut terbelah dua, tapi akhirnya dia ketemu namanya kepahitan di masa Meribah, dia bersungguh-sungguh. Ini warning buat kita, saudara. Kita udah mengalami mujizat luar biasa di 24, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kita masuk 25, mungkin kita akan kepahitan. Bisa aja. Tapi walaupun kepahitan ada, yuk, saudara Tuhan, firman Tuhan mengajak kita tetap bersyukur. Satu kata. Kata kunci yang kedua, saudara Tuhan, berserah. Berserah pada Tuhan. Kenapa kita berserah? Saudara Tuhan, kita nggak tahu tahun 25 yang terjadi apa. Kita nggak tahu. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Di luar Tuhan kita nggak tahu berapa, itu sebab kita berserah. Berserah bukan menyerah ya. Berserah itu surrender bahasa Inggrisnya. Menyerah pada Tuhan. Bukannya pasrah, bukan, tapi menyerah. Surrender, jadi surrender ya. Bukan pasrah. Surrender. Tuhan kita ingin kita surrender pada Tuhan di tahun 25. Karena kita nggak tahu akan terjadi. Karena di luar Tuhan kita nggak sampai apa Tuhan katakan. Perlunya bersama Tuhan. Perlunya saudara Tuhan ketika Daud menghadapi Goliat, dia kan diurapi kan. Saat diurapi oleh Tuhan menjadi raja, yang pertama dia apa? Dihadapi Goliat. Goliat Alkitab tuh. Setelah Daud diurapi menjadi raja, kemudian dihadapi Goliat. Tapi waktu menghadapi Goliat, Daud katakan apa? Engkau datang dengan tongkat dan tobat. Aku datang dalam nama Tuhan. Engkau boleh datang Tuhan, aku datang dalam nama Tuhan. Dengan iman dengan Goliat. Akhirnya saya kasih tahu saudara Tuhan, kita masuk 25, perlu iman. Mungkin ada Goliat yang kita ambil 25 nih, mungkin. Bukan nakutin, bukan. Mungkin 25 kita ada Goliat, tapi kalau kita dengan iman, sama sejauh dengan iman. Engkau datang dengan tombak lebih, aku datang dalam nama Tuhan, itu cari iman. Begitu masuk 25, kita menuju Goliat, gunakan iman. Tuhan yang sama kita yang ke-24, Tuhan sama kita yang ke-25, itu iman. Tuhan menyatakan mujizat di tahun 24 nih, Tuhan akan menyatakan mujizat tahun 25, itu iman. Kita menangkan dengan iman. Kalau enggak, belum tentu mampu menghadapi Goliat di tahun 25. Belum mampu menghadapi Tuhan. Bagaimana dengan Yosua menghadapi tembok Yeriko? Masuk dia melangkah di kanak-kanak yang ada namanya tembok Yeriko. Temboknya tebal dan nggak mungkin dapat ditembus, nggak mungkin. Tapi dengan iman dia, dengan ketaatan, dia tahu dia tembok Yeriko. Tuhan katakan gini pada Yosua, kelilingi tembok itu 7 kali, kan gitu kan? Ya kan? Selama 6 hari 1 kali, hari 7 kali itu firman Tuhan kepada Yosua. Yosua modal ketaatan, taat. Apa yang Tuhan suruh pada Yosua. Dikelilingi tembok itu sehari, hari pertama sekali, hari kedua sekali, sampai hari ke-6 sekali, hari ke-7 7 kali. Ketika 7 kali temboknya dikelilingi, rubuh temboknya itu, betul? Bicara apa ini? Bicara ketaatan, saudara. Hal yang kedua yang saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin tahun 25 kita menghadapi tembok Yeriko, perlunya ketaatan. Mungkin bukan rutin, bisa aja tembok Yeriko kita hadapi. Tembok besar, masalah besar. Tapi kita perlu ketaatan, sama Yosua sama. Mungkin gak masuk akal Yosua harus menanti firman Tuhan, melihat tembok itu. Tapi itu firman Tuhan. Kita perlu ketaatan akan firman Tuhan, sehingga tembok itu buat runtuh di hadapan kita dan mujizat Tuhan terjadi. Ada 2 kata kunci yang kita sampaikan pada saat ini. Pertama bersyukur, yang kemudian yang kedua berserah. Yuk kita masukin tahun 25 ini dengan bersyukur pada Tuhan.